Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, selamat datang di webinar series COVID-19 FKYRC. Alhamdulillah kali ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan tentang gambaran virus SARS-CoV-2 ya. Jadi SARS-CoV-2. Jadi memang saat ini mungkin tidak hanya Indonesia, tapi memang karena kondisinya pandemi, seluruh dunia memang fokusnya ada di pandemi SARS-CoV-2. Nah, sepertinya webinar series yang kali ini baunya klinis, tapi pengantarnya ini dari saya yang mungkin agak basic, agak dasarnya. Jadi lebih mengenal bagaimana sebenarnya virus SARS-CoV-2 tersebut. Jadi memang kalau melihat kondisi pandemi, apa yang kita alami saat ini, kita bisa track back ke belakang, sebenarnya tidak hanya saat ini terjadinya. Dari mulai 1937 sudah banyak virus-virus emerging, newly emerging yang dianggap baru saat itu, yang menyebabkan permasalahan bagi manusia. Mulai dari tahun 37 waktu itu muncul West Nile virus. Kemudian kalau yang masih segolongan dengan coronavirus itu muncul di avian flu ya. Avian flu itu bukan corona, avian flu masuk influenza. Muncul di SARS coronavirus yang sekitar tahun 2000-an, kemudian ada lagi MERS coronavirus ya, itu yang ini yang kita kenal mungkin sering atau terjadinya itu sering di Middle East ya. Kemudian untuk virus-virus ini masih berkembang sampai saat ini, bahkan seperti Middle East Respiratory Syndrome itu kasusnya sampai saat ini tuh masih. Khusus untuk coronavirus kita lihat di sini berdasarkan analisis dari molecular clock analysis. Jadi kita lihat dari banyaknya mutasi yang terjadi di satu virus, bahwa misalnya untuk virus untuk outbreak HCOV Netherlands 63 NL63 ini terjadinya dulu pertama kali di Netherlands. Ini sebenarnya dari tahun 1200 itu sudah ada virusnya. Dan kemudian berjalan terus sampai yang ini di tahun 1980 PEDV ini yang asal muasalnya dari porcine, dari babi, ini juga coronavirus. Itu juga sudah ada, dan akhirnya di tahun 2000-an SARS coronavirus pertama kali dilaporkan di Cina di November tahun 2002. Kemudian di 2012 MERS-CoV, dan yang saat ini terjadi adalah SARS coronavirus 2. Nah, kalau kita runut kejadiannya mulai dari tanggal 31 Desember 2019 pertama kali dilaporkan di Wuhan, di Cina. Waktu itu dilaporkan 59 kasus dengan gangguan pernafasan atau pneumonia yang dirawat di rumah sakit. Nah, sekitar 2 minggu ya, masuk minggu kedua, diketahui penyebabnya adalah novel coronavirus, jenis virus baru yang masih bersaudara dengan SARS yang sebelumnya maupun MERS. Kemudian pada tanggal 27 Januari, WHO melaporkan ini sudah terjadi kontak dari manusia ke manusia, jadi transmisinya dari manusia ke manusia, dan telah terkonfirmasi. Kemudian di 2019 WHO menyatakan bahwa ini merupakan public health emerging infectious international concern, jadi menjadi concern dunia. Dan di awal-awal tersebut kita mengenalnya dengan novel coronavirus. Kemudian di tanggal 29 Februari 2020 akhirnya ternyata diketahui bahwa virus tersebut menyebar ke 53 negara di semua regional di dunia, sehingga ditetapkan nantinya karena dasarnya adalah sudah menyebar di beberapa region, kemudian kasusnya juga bertambah terus, ditetapkan sebagai pandemi. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah mulai dilakukan pemeriksaan sejak akhir Januari, 23 Januari sudah mulai dilakukan pemeriksaan. Namun pada saat itu memang jumlah spesimen masih terbatas, jadi otomatis yang ditemukan positifnya juga terbatas, dan baru ditemukan kasus positif pertama itu 2 kasus confirm itu di tanggal 2 Maret 2020.
Kita kembali ke coronavirus. Jadi coronavirus ini merupakan virus unsegmented single stranded RNA. Artinya apa? Artinya dia hanya punya satu RNA, nanti ada gambarnya. Jadi inti RNA-nya itu hanya satu. Beda mungkin kalau tadi dengan influenza. Influenza itu dia segmented. Jadi ada beberapa segmen, kalau ini hanya satu tapi dia coiling. Dengan panjang sekitar cukup besar untuk ukuran virus, sampai 32.000 kilobase, merupakan ordo Nidovirales, jadi famili dari Coronaviridae dan subfamili dari Coronavirinae. Subfamilinya terbagi 4. Ya di sini. Jadi yang pertama itu adalah alpha coronavirus. Dari alpha coronavirus sudah ada yang memang menginfeksi manusia. HOC43 human coronavirus 43, kemudian human NL63 ini yang pertama kali ditemukan di Nederland. Kemudian beta coronavirus ini ada beberapa. SARS, MERS maupun SARS-CoV-2 itu ada di beta coronavirus. Yang ketiga delta coronavirus dan keempat gamma coronavirus. Nah, 1 dan 2 ini virus originnya ditemukan dari kelelawar, sedangkan 3 dan 4 originnya itu berasal dari burung. Jadi dari keempat tipe ini sering menyebabkan, ada beberapa memang yang menyebabkan infeksi pada manusia. Oke, ya. Ini kita lihat untuk yang SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Jadi terjadi transmisi antar spesimen, antar spesies dari kelelawar ya. Kalau ini karena beta corona jadi originnya kelelawar. Cross species transmission ini terjadi lebih dari 30 tahun. Jadi dari kelelawar dia masuk ke dalam unta untuk MERS misalnya. Di situ terjadi rekombinasi, perubahan susunan dari RNA yang menyebabkan akhirnya virus tersebut susceptible ke manusia dan bisa menyebabkan infeksi manusia. Begitu juga dengan yang SARS-CoV yang pertama itu kan dari musang awalnya, yang transmisi bukan awalnya ya, dari kelelawar spillover, jadi jatuh ke musang, di situ terjadi rekombinasi, perubahan RNA yang menyebabkan perubahan susceptible, kemampuan dia menyesuaikan diri ke host, akhirnya dapat menyerang manusia. Mungkin ada beberapa beda antara SARS-CoV yang awal dengan yang sekarang saat ini yang terjadi. Jadi memang SARS-CoV virus yang awal tersebut kita tahu bahwa spillover-nya ke musang. Sedangkan untuk yang SARS-CoV-2 saat ini masih belum diketahui pasti sebenarnya hewan perantaranya itu apa, walaupun kabarnya terenggiling gitu. Tapi sampai saat ini belum diketahui pasti. Kemudian memang kalau yang SARS-CoV SARS yang pertama itu penyebarannya tidak terlalu luas seperti yang saat ini, community based. Kalau yang saat ini community itu memang terbatas waktu itu di rumah sakit. Untuk MERS sendiri, MERS ini uniknya dia sampai saat ini kejadian tetap ada terlaporkan, masih terlaporkan, jadi tidak pernah kasusnya berhenti. Ini dia apabila kita melihat animal origin dari coronavirus, tadi sebenarnya sudah disinggung. Jadi secara genetik ada perubahan-perubahan, ya, ada perubahan sehingga menyebabkan dari natural host-nya, ya, untuk kalau beta coronavirus tadi bat, bisa pindah ke intermediate host, ya, unta, kemudian kucing atau terenggiling, atau tadi yang bisa ke porcine, baru dari sini pindah ke human host, ke manusia, baru bisa pindah, jadi tidak langsung dari bat-nya langsung ke human host. Dari sini baru menyebabkan penyakit. Tapi memang ada yang patut disyukuri karena kita memang kan bersinggungan dengan hewan-hewan ini ya. Jadi memang 10-15% gambaran coronavirus yang menginfeksi manusia itu adalah common cold. Jadi hanya flu biasa.
Jadi memang jarang sekali yang menyebabkan pandemi seperti ini, karena sebenarnya kita sudah bersinggungan dengan virus ini jauh-jauh sebelumnya. Kalau kita amati dari phylogenetic tree-nya di sini ya, saya tidak memasukkan yang Indonesia, jadi hanya berdasarkan jurnal yang sudah ada. Jadi kalau yang Indonesia mungkin memang satu kelompok di sini ya yang sudah di sequencing oleh rekan-rekan dari Eijkman maupun IPD. Jadi di sini terlihat bahwa untuk SARS-CoV ini jauh berada, kelompoknya berbeda dari susunan bahasa dari whole genomnya itu berbeda jauh. Ya, di sini lihat kelompoknya juga jauh sekali dengan yang beta coronavirus yang menyebabkan pandemi saat ini. Jadi SARS-CoV-2 tadi sudah dipaparkan. Saya di sini hanya ingin menyoroti positive sense single stranded RNA. Artinya apa positive sense single stranded RNA? Jadi begitu virus ini masuk ke manusia, dia akan langsung bisa diterjemahkan, langsung bisa terbentuk, begitu masuk ribosom langsung terbentuk RNA yang baru. Jadi cepat sekali memang. Jadi tidak perlu ada proses penerjemahan secara molekularnya, apakah dibentuk kopinya. Jadi dia bentuknya positive sense. Ada yang negative sense, virus yang lain itu masih ada upaya tahapan selanjutnya untuk membentuk satu inti RNA yang baru di hostnya di manusia. Kemudian ditularkan di droplet dan masa inkubasinya 1 sampai 14 hari sejak paparan infeksi. Ini mungkin nanti narasumber yang lain akan lebih membahas lebih dalam, dan termasuk dalam agen infeksius risk group 3. Ini di slide selanjutnya. Kemudian kita beralih ke strukturnya. Jadi dari struktur coronavirus di sini terlihat bahwa bentuknya cantik sekali. Memang inilah sebabnya dia disebut sebagai corona, karena seperti mahkota. Jadi di sini ada spike glycoprotein. Jadi spike ini yang nanti berperan saat attach ke sel manusia. Jadi ke human host ini yang berperan. Kemudian ada envelope, dia termasuk virus yang berkapsul. Virus ini tidak memproduksi envelope sendiri. Envelope diambil dari material lipid dari selnya manusia. Kemudian ada dimer hemagglutinin esterase, dan ini yang disebut dengan tadi RNA yang trennya tidak bersegmen, unsegmented. Jadi dia hanya satu aja, begini. Jadi tidak. Kalau yang virus influenza, saya tidak tampilkan gambarnya di sini, dia memang seperti garis-garis. Jadi segmennya ada beberapa segmen kalau influenza. Kalau ini hanya satu saja, unsegmented. Bagaimana transmisi coronavirus? Jadi pada permukaan yang tidak bergerak dilaporkan bahwa virus ini bisa bertahan dan tetap infeksius dalam 2 jam hingga 9 hari. Nah, sel reseptor yang di manusia umumnya ini adalah angiotensin converting enzyme 2. Sifat secara fisiknya dia dapat diinaktivasi dengan etanol maupun sodium hipoklorit. Ini kalau kita masuk ke websitenya OSHA, itu dia punya list apa saja sebenarnya dekonta bisa mendekon dengan apa saja untuk mengaktifasi. Nah, ini untuk yang replikasinya ya. Jadi reseptor virus angiotensin converter enzyme 2 ini ada di beberapa tempat, dan kalau untuk yang sudah yang penampakan klinisnya memang jelas sekali, mungkin kalau dia attach dengan yang ada di sel epitel paru ya. Jadi begitu dia attach dengan sel host, dia akan uncoating, jadi envelope-nya dia akan buka, kemudian si RNA tadi akan masuk, itu langsung diterjemahkan dan membentuk langsung RNA yang baru. Kemudian di sisi lain, di sitosol terbentuk envelope atau dibentuklah kapsul-kapsul yang baru, akhirnya di-assembly. Jadi materi-materi yang sudah ada dalam sel disatukan, langsung rilis lah virus-virus yang baru. Nah, mungkin kalau untuk dokter yang di klinis akan lebih menarik mungkin bagaimana dari konsep
struktur virus ini ditarik ke dalam aplikasi diagnostik misalnya ya. Jadi dari virus ini misalnya dari ada spike glikoprotein, kemudian ribonuklease, envelop, dan membran protein. Kalau dijembreng atau dijajarkan akan seperti ini dari 5 sense ke 3 ya. Jadi di sini terlihat bahwa informasi ini dipergunakan ilmuwan untuk mengembangkan alat deteksinya. Jadi seperti kalau kita bisa lihat ke websitenya WHO di panduan yang untuk coronavirus, untuk SARS-CoV-2. Jadi untuk Cina, CDC Cina, dia akan mengembangkan gen targetnya di open reading frame, jadi di open reading yang di awal ini. Kemudian yang USCDC, ya USCDC itu dia menggunakan 3 target end gene, dan ini akhirnya jadi 2, hanya N1, N2 yang dipakai, itu posisinya ada di sini, di dalam ribonukleoprotein. Kemudian untuk Jepang ini yang dipakai kalau nggak salah dari ITD, dia pakainya salah satunya dari yang ini, refernya ke sini, dia pakai deteksi dari spike-nya ini. Ya. Kemudian yang Jerman, Charité Jerman, dia pakai yang RDRP, envelop, dan N. Jadi diambil dari bagian-bagiannya. Demikian. Nah, kalau di Indonesia mungkin ini bervariasi ya makanya ya. Kalau yang Kemenkes mungkin yang dianggap sampai saat ini jadi reference itu adalah yang USCDC. Walaupun sebenarnya ada beberapa jurnal yang menyampaikan bahwa ini kalau kita lebih panjangkan lagi, jadi ya kalau Jepang dia di sini di awal, kemudian RDFP posisi kirobase ada di sini, kemudian untuk yang di inti di N maupun gen E, ya ini yang dipakai gen E untuk yang dipakai oleh Jerman, yang N yang dipakai oleh CDC, posisinya itu ada di kilobase yang ini. Gitu. Jadi informasi struktur tadi akan ditarik ke molekular dan dipergunakan untuk terkait dengan klasifikasi mikroorganisme. Tadi disinggung bahwa untuk SARS-CoV-2 ini termasuk ke dalam kelompok resiko 3. Ini berdasarkan ini dicuplik dari Kemenkes tahun 2009 tentang biosafety biosecurity atau pedoman keselamatan dan keamanan laboratorium. Dikutip dari panduan dari Kanada. Jadi memang masuk ke dalam kelompok resiko 3, yaitu resiko tinggi terhadap perorangan dan resiko menengah terhadap komunitas. Dan sampai saat ini belum diketahui definitif obat antivirus maupun vaksinnya masih dalam pengembangan, jadi belum diketahui. Jadi kelompok resiko 3 ini sejajar dengan antraks, Jadi kalau kelompok resiko 1 mungkin seperti E. coli, kita ya tidak E. coli yang biasa, yang flora normal ya, tidak menimbulkan penyakit. Kelompok resiko 2 itu seperti misalnya salmonella seperti itu. Dan ini masuk di kelompok resiko 3. Nah, bagaimana kelangsungan hidup SARS-CoV-2 pada berbagai keadaan? Tadi diungkapkan bahwa bisa bertahan sampai 2-9 hari, ada penelitian yang seperti itu. Nah, ini semua tergantung tentunya dengan suhu dan kelembapan. Jadi, kalau di udara dikatakan dengan suhu 25 derajat Celcius, ya kalau agak sejuk, dia akan bertahan 2-3 menit. Kalau dia 10-15 derajat Celcius, mungkin kalau di ruangan yang ber-AC ya, ini bisa tahan 4 jam. Kemudian di droplet atau dipercikan pada suhu kurang dari 25 derajat Celcius, dia akan bertahan 1 hari, 24 jam. Ya, di tangan bertahan kurang dari 5 menit kalau suhunya 20-30 derajat. Jadi agak panas ya. Jadi memang tergantung oleh suhu, tidak bisa kita generalisir. Semuanya akan bertahan di dalam waktu berjam-jam gitu. Jadi sedangkan apabila menggunakan alkohol 75% maupun klorin ya, karena memang kita dekon kan pakai ini ya, itu dalam waktu kurang dari 5 menit dia akan mati, sudah mati virusnya. Ya mungkin terima kasih.